Ya. Gimana Dok? Cara pandangan tentang kesedihan, karena kita nyambung kemarin ya, kita akan kemarin membahas tentang optimisme. Sekarang Ya. tentang kesedihan. Bagaimana? Ya, kita kalau ngelihat berita ya hari ini kan kesedihan, khususnya kalau ngelihat berita tema Palestina misalkan, itu kan isinya banyak yang bergulir di sosmed ya, kesedihan-kesedihan gitu. Yang itu sebenarnya nggak bagus kan? Nggak bagus sebenarnya. Kita tuh mengkonsumsi berita negatif, berita kesedihan tema Palestina tanpa bicara kabar gembira. Akhirnya muslimin dirundung kesedihan berkepanjangan. Dan itu tidak baik. Secara mental itu tidak baik. Dari sisi mana? Karena gini, sejatinya kesedihan dan kegembiraan dan kebahagiaan itu dipergulirkan. Ya. Oleh Allah, Allah Maha Adil. Ya. Hidup di dunia ini, hidup di bumi Allah ini, kesedihan dan kebahagiaan itu dipergulirkan. Jadi kalau orang tuh akhirnya hidupnya sedih, maka dia jadi tidak menemukan kebahagiaan. Padahal di setiap kesedihan, di setiap kesulitan, di setiap hal yang membuat kita tuh rasanya perlu kesabaran, maka di situ sejatinya ada husnudzon yang harus dihadirkan, yang akhirnya kebahagiaan jadi muncul. Contoh misalkan gini, Rasul pernah kehilangan anak laki-lakinya yang bernama Ibrahim saat meninggal di usia masih dalam susuan. Nabi itu terus nangis. Nangis itu keluar air mata. Sahabat bernama Abdurrahman bin Auf bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau menangis?" Nah, Rasul tahu pertanyaan ini sebenarnya lebih ke apakah boleh menangisi anak yang meninggal ini, keluarga yang meninggal. Rasul mengatakan, adapun kesedihan di hati ini dan air mata yang mengalir, ini dari Allah. Tapi tidak keluar dari lisan ini kecuali yang Allah ridhoi. Itu kaidah tuh. Kaidahnya kita melihat berita nih tentang kesedihan, ya kita wajar sedih. Sedih wajar. Dengan berita-berita tulisan. Tapi kaidah berikutnya adalah ketika kita melihat kesedihan itu, usahakan jangan sampai kita melemparkan kalimat Allah yang Allah itu. Iya, jangan sampai keluar nih dari lisan ini, kok Allah nggak bantuin Palestina sih? Jangan sampai. Na'udzubillah. Dan kalau kita kembalikan ke kisah Rasul tadi kehilangan putranya yang meninggal di usia masih dalam susuan, katakanlah di bawah 2 tahun. Berarti si anak masuk surga apa enggak? Iya. Itu kabar gembira apa enggak? Kalau memang Allah berikan kesedihan itu, justru di situ juga Allah berikan kabar gembira. Betul bahwa sedih hati ini, menetes air mata ini, tapi tetap ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Dan punya husnudzon, cara pandang bahwa anak Rasul ini pasti masuk surga. Berarti kan punya kebahagiaan bahwa salah satu anggota keluarganya dijamin masuk surga sudah. Dan itu menjadi kaidah buat kita. Setiap kesedihan itu ada kabar gembiranya. Kalau pertanyaannya gini gimana? Ketika kesedihan itu datang, kita tahu kita harus segera menghentikan kesedihan ini. Oke. Itu bagaimana untuk menghentikan kesedihan? Ya, misal ya, hal harian misalkan, kehilangan barang misalkan yang kita cintai. Apakah mungkin hilang uang atau apa dan seterusnya. Itu dalam syariat ada kaidah yaitu ikutilah dengan niat sedekah. Jadi kehilangan barang, itu ikutilah dengan niat sedekah. Allah berjanji, barang siapa yang bersedekah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dalam versinya Allah. Di sisi Allah. Hilang. Bukan dikasih ke orang, bukan. Bisa jadi sedekah. Jadi setiap barang yang hilang, diikuti dengan niat sedekah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Nah, lebih baiknya itu versinya Allah. Jadi, dan itu kalau umpamanya kita kehilangan uang misalkan, kehilangan barang berupa uang atau berharga apalah gitu. Entah itu hilang di jalan atau mungkin di dalam rumah apa dan sebagainya, diniatkan diikuti dengan niat sedekah, ya Allah saya sedekahkan ini di jalanmu. Maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Bisa diganti di dunia, bisa juga diganti di akhirat. Jadi kalaupun dunia ini tidak merealisasikan apa yang kita inginkan, ketahuilah masih ada akhirat yang akan mengijabah apa yang kita harapkan gitu. Itu harus ya. Hari ini aja, tapi memang betul, karena man amana billahi wal yaumil akhir.
Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka cara pandangnya harus berpikir sampai urusan akhirat gitu. Kan akhirnya kalau yang kita berpikirnya hanya urusan dunia saja, hanya berpikir kebaikan ini hanya di dunia, akhirnya ditunggu-tunggu nggak hadir-hadir ya. Malah tambah sedih lagi gitu. Itu kalau pertanyaan ini, kira-kira kisah apa Nat, dalam sirah Nabi ya? Dalam sirah Nabi itu yang bisa kita tentang? Ya, kan ada ya beberapa kesedihan dalam kehidupan Rasul juga ada kan, tadi sekali lagi kesedihan itu dipergulirkan. Rasul juga mengalami sedih, Rasul juga mengalami bahagia. Tapi kita ambil contoh misalkan di kitab ini kitab judulnya Raudhatul Anwar, kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri. Saya ambil bab misalkan bab perang Uhud. Perang Uhud itu perang antara kafir Quraisy yang jumlahnya saat itu 3.000 melawan muslimin yang saat itu jumlahnya sekitar 700-an. Nah, di dalam peperangan ini nanti mengalami 3 fase. Fase pertama muslimin sempat menang. Fase kedua muslimin mengalami kelalaian setelah kemenangan itu sehingga berdampak ada serangan balik. Sehingga muslimin mengalami kekalahan di fase kedua. Kemudian peperangan itu berakhir di hari itu. Hari besoknya ada perang lagi kelanjutan dari perang Uhud ini, namanya perang Hamra'ul Asad, dan muslimin memenangkan peperangan di fase ketiga ini. Tapi yang ingin kami ambil adalah pada saat fase kedua, yaitu muslimin mengalami kekalahan. Jadi muslimin dapat serangan balik, berdampak pada, jadi kafir Quraisy itu dalam peperangan Uhud punya target. Targetnya adalah 1, membunuh Rasulullah, atau bisa menghancurkan Madinah. Itu targetnya mereka. Nah, ketika terjadi serangan balik itu, di kitab ini disebutkan ada orang kafir namanya Abdullah bin Qami'ah atau sering disebut dengan Ibnu Qami'ah. Dia ini membunuh salah satu muslimin, sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Dan saat itu Mus'ab itu pakai baju besi, pakai helm perang dan seterusnya, yang Ibnu Qami'ah mengira itu Rasulullah. Ngiranya, dia kira itu Rasulullah. Dia serang, ditebas tangannya, ditebas tangan kirinya, sampai akhirnya syahidlah Mus'ab bin Umair. Tapi Ibnu Qami'ah mengira itu Rasul. Ketika melihat sudah jatuh Mus'ab bin Umair dan bahkan syahid, Ibnu Qami'ah berteriak. Dia mengatakan, Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Ini kabar ini dihembuskan oleh Ibnu Qami'ah karena dia mengira ini Rasul. Tapi kabar ini berdampak pada sahabat yang mendengar kabar bahwa Rasul meninggal, itu tiba-tiba semangat mereka kendor. Mental mereka sebagian jatuh. Ini sekali ini kabar sedih itu berdampak pada jatuhnya muslimin. Itu kaidah. Ya, artinya bahwa kalau ada kesedihan itu, cari kabar gembiranya. Dan di momentum itu ada sahabat yang kendor mentalnya tadi, tapi Allah juga berikan contoh ada sahabat yang diberi faham, diberi taufik, dan justru optimis dengan wafatnya Nabi. Gimana gitu? Ya, itu begini Tat. Mendengar kabar Nabi terbunuh, maka kendorlah mental sebagian kaum muslimin. Mereka kehilangan semangat dan meninggalkan peperangan, alias maksudnya meninggalkan peperangan itu adalah habis sudah, mereka loyo sudah, pasrah sudah. Tapi sebagian yang lain justru punya cara pandang lain, husnudzannya bagus nih. Dia memotivasi kepada seluruh sahabat untuk kemudian mengatakan ini, kalau memang Rasulullah syahid, wafat, berarti Rasulullah masuk surga. Kenapa tidak kita susul beliau? Maka matilah bersama Rasulullah. Akhirnya sahabat ini tuh beliau merangsek masuk ke pasukan kafir Quraisy dan beliau akhirnya syahid. Dan tahu bahwa ternyata kan Rasul belum meninggal. Tapi sekali lagi kabar sedih itu segera di-cover dengan husnudzan. Beliau syahid tidak sia-sia. Nabi belum meninggal kok. Beliau ini sahabat yang ini malah justru syahid. Bukankah berarti beliau sudah nunggu Rasul di surga? Bukankah itu sebuah kebahagiaan? Ya, dari sisi manapun, berita kesedihan itu selalu ada kabar gembiranya. Selalu ada kabar gembiranya. Dan itu nggak selesai di situ, Hat. Dalam kondisi seperti itu, ada sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini sahabat yang memang sudah mengenal Rasul dari fase di Mekah. Di situ dia melihat Rasul itu masih pakai baju besi,
dan masih pakai helm perang juga, dan dia melihat matanya Rasul. Ketika dia melihat matanya Rasul, dia tahu Rasulullah masih hidup. Maka dia berteriak kepada muslimin, wahai kaum muslimin, bergembiralah, ini Rasulullah masih hidup. Dampaknya, kaum muslimin kembali bangkit dan mendekati Nabi hingga berkumpul sekitar 30 sahabat, karena saat itu suasana lagi kocar-kacir itu. Terkumpul, akhirnya kemudian mereka bangkit lagi mentalnya, dan akhirnya mereka semangat lagi dan menyelamatkan diri di Bukit Uhud. Ini berarti kan ada perang update status di situ. Kalau update status mbok yang optimis gitu lah. Iya ya. Perang kafir itu setan kan memang kalau update status bikin sedih. Ya betul. Tapi kita yang muslim ini, kita yang kenal syariat Islam, kita yang kenal Rasulullah, harusnya itu ketika update status menyebarkan kabar. Ya, artinya kalau antum mau kabarkan tentang kondisi Palestina itu, jangan cuma ngabarin berita sedihnya saja. Jangan bikin muslimin sedih karena itu perilaku syaitan. Kalau mau mengabarkan tema Palestina itu, kabarkan optimisme. Bahwa kita tahu ini apa, Abu Baidah sebagai jubirnya Hamas. Beliau nggak pernah menyampaikan kesedihan. Beliau selalu menyampaikan ayat-ayat Quran yang bicara tentang optimisme dan juga ancaman buat para munafik, para orang kafir yang kelak Allah pasti akan membalas kepada mereka. Jadi berhentilah menyebarkan berita kesedihan karena itu perilakunya orang kafir, perilakunya para syaitan. Justru sebaliknya, jadilah Quran yang kontennya isinya adalah kabar gembira dan peringatan buat orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab.